Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Ustadz Arif dalam Matematika Wajib kelas 10. Kali ini pertemuan yang ke-9. Masih membahas bab yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Dan pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang persamaan rasional dan persamaan irasional. Pagi ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional, ya, pertidaksamaan rasional. Berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita bahas yang irasionalnya, pertidaksamaan rasional. Oke, apa itu persamaan rasional? Pertidaksamaan rasional yaitu pertidaksamaan yang memuat bentuk rasional di situ. Bentuk rasional kemarin kita sudah bahas, itu bentuk pecahan, ya, pecahan. Nah, ketika ada pertidaksamaan yang bentuknya rasional, maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ada kurang lebih ada 4, ya. Nanti tergantung jenis soalnya sebenarnya. Tapi kurang lebih langkah-langkahnya ada 4 ini. Pertama, ketika ada ruas kanan dan ruas kiri, maka ruas kanannya itu dijadikan sama dengan 0. Ya, dengan cara yang di kanan semuanya pindah ke kiri, sehingga di kanan sudah tidak ada lagi fungsi, alias yang di sebelah kanan sudah 0. Setelah semuanya pindah ke kiri, ya, yang di kanan pindah ke kiri, maka langkah berikutnya adalah jadikan yang di ruas kiri menjadi dalam sebuah pecahan yang satu, ya. Jadi misalkan di kanan ada pecahan, di kiri ada pecahan. Langkah pertama, yang kanan harus 0 dulu, berarti kan yang pecahan di ruas kanan pindah ke kiri kan. Nah, sehingga di kiri sekarang ada 2 pecahan. Nah, 2 pecahan ini kemudian dijadikan dalam satu pecahan. Itu langkah yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, setelah jadi satu pecahan di ruas kirinya dan ruas kanannya sudah 0, maka masing-masing pembilang dan penyebut dari pecahan yang di ruas kiri itu kita kita cari pembuat nolnya, gitu ya, dengan cara memfaktorkan. Ya, difaktorkan masing-masing pembilang dan penyebutnya sehingga diperoleh pembuat nolnya. Setelah diperoleh pembuat nolnya, nilai-nilai X yang menyebabkan jadi 0 itu, maka kemudian langkah yang terakhir adalah buat garis bilangan dengan batas-batasnya adalah nilai-nilai X yang membuat jadi 0 itu. Kemudian uji setiap daerah yang dibatasi oleh pembuat nolnya sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya saja biar lebih paham. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu 2x min 1 per x plus 3 kurang dari 7 per x plus 3, ya. Jadi seperti ini kurang lebih bentuk pertidaksamaan rasional. Dia pertidaksamaan karena tandanya di sini kurang dari, tanda pertidaksamaan. Dan dia rasional karena dia memuat bentuk pecahan. Oke, langkahnya pertama, yang di kanan pindah dulu ke kiri. Ya, yang di kanan pindah dulu ke kiri. Jadi 7 per x plus 3-nya pindah ke kiri jadi min 7 per x plus 3, ruas kanannya sudah 0, tandanya tetap kurang dari. Kemudian di ruas kanan kan di ruas kiri kan jadi ada 2 pecahan. Ini harus dilebur menjadi satu pecahan dulu. Nah, pecahan dikurangi dengan pecahan. Agar bisa dikurangi kan penyebutnya harus sama dulu, ya. Oh, ini kebetulan sudah sama, x plus 3, x plus 3, ya sudah. Berarti yang sudah sama itu kita jadikan 1, x plus 3-nya penyebutnya, ya. Kemudian yang atas tinggal dikurangi saja, 2x min 1 dikurangi 7, ya, sebagaimana mengurangi bentuk pecahan bilangan biasa gitu, ya. Oke, kemudian di sini ada 2x min 1 min 7 min 1 min 7 min 8. Gitu, ya. Jadi 2x min 8 per x plus 3 kurang dari 0. Nah, ruas kanannya sudah 0, ruas kirinya sudah dalam bentuk pecahan yang satu, maka langkah berikutnya cari pembuat nolnya dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya ada 2x min 8, penyebutnya ada x plus 3. Pembuat nol itu adalah nilai x yang membuat pembilangnya jadi 0, yang membuat penyebutnya jadi 0. Maka pembuat 0 dari pembilangnya 2x min 8 adalah x sama dengan 4, ya kan? Kalau x-nya 4, 2 kali 4 dikurangi 8 kan 0, ya.
Nah, maka X sama dengan 4 ini pembuat 0 dari pembilang. Kalau dari penyebut yang X plus 3 berarti X nya sama dengan minus 3. Oke, setelah diperoleh dua pembuat 0 itu, maka langkah berikutnya kita garis bilangan ya, kita buat garis bilangan dengan batasnya adalah min 3 dan 4 ya. Yang sebelah kiri yang lebih kecil min 3 4, kita buat lingkaran-lingkaran di sini. Bolong lingkarannya kenapa? Karena tandanya kurang dari tidak ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya ini bulatannya bisa jadi penuh ya, bulatannya lingkarannya penuh. Kalau ini bolong karena dia tidak ada sama dengannya. Oke, kemudian langkah berikutnya setelah dibuat garis bilangan dengan batas-batas pembuat nolnya, langkah berikutnya tinggal tentukan daerahnya atau uji tiap-tiap daerahnya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Perhatikan. Min 3 dan 4 membagi garis bilangan menjadi 3 daerah. Sebelah kiri dari min 3 yang di tengah-tengah ini di antara min 3 sampai 4, dan yang sebelah kanan yang lebih besar dari 4. Nah, kita uji masing-masing 3 daerah itu. Caranya gimana? Misal kita mau uji yang tengah ini. Daerah yang tengah ini tandanya nanti jadi positif atau negatif. Nah, kita ujinya ke sini. Ke pertidaksamaan yang bentuk terakhir ya. Jadi bukan jangan ke soalnya, tapi ke yang bentuk terakhir sini. Kita ambil sampel, kita mau uji yang tengah, kita ambil sampel nilai X yang berada di antara min 3 dan 4 ya. Karena ada, berarti di situ ada, kalau bilangan bulatnya berarti ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kita pilih salah satunya saja yang gampang, misalkan 0 ya, yang di tengah-tengah sini ya, di antara ini 0. X nya kita coba ganti 0. 2 kali 0 0 dikurangi 8 minus 8. Jadi yang atas adalah minus 8, negatif ya. Dibagi yang bawah ketika X nya 0, 0 tambah 3, 3. 3 positif. Atas negatif, bawah positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Sehingga di sini di antara min 3 sampai 4 kita tandai dengan tanda minus ya. Seperti ini. Kita tandai dengan tanda minus. Oke, dan seterusnya. Yang daerah yang kurang dari 3 juga nanti diuji, yang lebih dari 4 juga diuji. Misalkan yang lebih dari 4, misalkan kita ambil angkanya 5 ya. Di sini di sebelah kanannya 4 ada angka 5, X nya diganti 5. 2 kali 5 dikurangi 8. Positif ya, 2 kali 5 dikurangi 8 kan positif. 5 tambah 3 juga positif. Positif dibagi positif, positif. Nanti di sini tandanya positif. Nanti yang di sebelah sini juga nanti cek juga ya, ternyata ketemunya positif. Oke, nah begitu cara menentukan plus atau minusnya di tiap-tiap daerah. Setelah kita tandai plus dan minus, baru kita lihat tanda ini, kurang dari 0 ini. Tadi untuk menentukan tanda plus, mana yang min, mana yang plus itu ya, daerah-daerahnya itu ngelihatnya ini. Lihatnya hanya pecahannya saja, tanpa melihat kurang dari nolnya ya. Setelah ditandai seperti ini, baru lihat tanda kurang dari nolnya. Kurang dari 0 itu artinya apa? Negatif ya. Kurang dari 0 negatif artinya yang kita arsir himpunannya atau daerahnya adalah yang tandanya negatif. Jadi yang tengah-tengah itu ya, yang di antara min 3 sampai 4 yang negatif. Nah, itulah HP-nya. Jadi HP-nya adalah X, di mana X-nya lebih dari min 3 tapi kurang dari 4, X-nya elemen real. Selesai. Contoh yang lainnya agar lebih paham ya. Tentukan HP dari pertidaksamaan itu. Oke. Perhatikan bahwa di soal ini ruas kanannya sudah 0. Oke, ruas kanannya sudah 0. Maka langkah pertama sudah terlewati karena luas kanannya sudah 0. Langkah kedua juga sudah terlewati karena dia bentuknya sudah satu pecahan yang di ruas kiri ya. Yang di ruas kiri sudah satu pecahan kan ini kan. Nah, maka langkah berikutnya tinggal faktorkan saja. Faktorkan, atasnya difaktorkan, bawahnya difaktorkan. Tujuannya untuk mencari pembuat 0 ya. X kuadrat min 7x plus 6 ini kalau difaktorkan adalah x min 1, x min 6 ya. Materi pemfaktoran tidak perlu saya ulang lagi karena ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Oke, ini ya. Bawahnya x plus 5 ya, tetap x plus 5 gitu ya. Jadi ada x min 1, ada x min 6, bawahnya ada x plus 5. Nah, masing-masing ini kita cari pembuat nolnya. Nah, pembuat 0 dari pembilangnya berarti ada x min 1, x min 6. Maka pembuat nolnya ada 1 dan 6 ya. X sama dengan 1 untuk yang kurung yang ini, X sama dengan 6 untuk kurung yang ini, yang x min 6 ini. Pembilang ya, pembilang yang di atas per. Kalau penyebut x plus 5 berarti pembuat nolnya X sama dengan minus 5.
Oke, setelah dibuat peroleh pembuat 0, ternyata ada 3 pembuat nolnya. Min 5, 1, 6. Ya buat garis bilangannya. Min 5, 1, 6. Oke, karena pembuat nolnya ada 3, berarti daerahnya jadi ada 4 ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah. Nanti kita masing-masing daerah kita uji. Misal saya ngujinya mau mulai dari mana terserah kalian ya. Misalkan saya mulai dari min yang di sini dulu ya, di antara min 5 sampai 1 kan ada 0 ya. Karena gampangnya kan kalau x-nya kita ganti 0 ya. Nah, 0 posisinya di sini. Nah, yang ada min 5 sampai 1 ya. Kita coba x-nya 0, 0 kurangi 1 min 1. 0 kurangi 6 minus 6. Min 1 kali min 6, min kali min positif. Jadi atas positif, bawah kalau x-nya 0, 0 tambah 5 juga positif. Positif dibagi positif, maka tandanya di sini positif. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nanti kalian tinggal cek saja. Min plus gitu ya. Nah, dicek saja nanti. Misalkan di antara min 1 sampai 6 kalian coba angkanya 2, masukin aja 2. 2 kurangi 1 positif, 2 kurangi 6 negatif. Positif kali negatif ketemunya negatif. Bawahnya 2 tambah 5 positif, negatif dibagi positif negatif gitu ya. Nah, setelah ditandai plus min seperti ini, baru kita lihat tanda ini kurang dari 0 ya. Lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya apa? Positif. Maka kita arsir daerah yang tandanya positif. Ada 2 ya, yang di antara min 5 sampai 1 sama yang lebih dari 6. Sehingga HP-nya ya ada 2. HP-nya adalah X lebih dari 5 kurang dari lebih dari min 5 kurang dari 1, atau yang ini X-nya lebih dari 6. Ini ya, X-nya elemen real. Selesai. Contoh yang ketiga, tentukan HP dari pertidaksamaan itu. Nah, soal ini saya ambil dari buku paket ya, Bu Pena, ada di halaman 25. Nanti kalian bisa sambil koreksi, ambil cocokan di situ. Nah, 16 per x kuadrat minus 16 kurang dari atau sama dengan 2 per x minus 4. Oke, 2 per x minus 4. Baik. Ya, solusinya ya sesuaikan urutan langkahnya tadi. Pertama, ruas kanan harus 0 dulu kan. Maka 2 per x min 4-nya pindah ruas. Gini ya. Nah, ruas kanan sudah 0. Kemudian ruas kirinya kan ini ada 2 pecahan. Langkah yang kedua apa? Jadikan 2 pecahan ini menjadi sebuah pecahan. Nah, karena ini pecahan dikurangi ini juga pecahan, pecahan dikurangi pecahan, syaratnya adalah penyebutnya disamakan dulu. Ini penyebutnya x kuadrat min 16, yang ini penyebutnya x min 4 kan belum sama. Maka disamakan dulu. Bagaimana caranya? Nah, kita harus faktorkan dulu yang ini nih, x kuadrat min 16 ini kita bisa faktorkan. X kuadrat min 16 itu faktornya adalah x plus 4, x dikali x min 4. Ya. 4-nya dari mana? 16 itu kan 4 kuadrat. Jadi x kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ya, kuadrat dikurangi kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Yang satu plus, yang satu min. X plus 4, x min 4 gitu ya. Ini juga harusnya sudah kalian pelajari di kelas 9. Oke, yang 2 per x min 4 ini masih tetap. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Pecahan yang depan penyebutnya adalah x plus 4 dikali x min 4. Pecahan yang belakang penyebutnya adalah x minus 4. Biar sama ya, biar sama, maka pecahan yang ini yang penyebutnya x min 4 ini harus kita kalikan dengan x plus 4. Ya gak? Biar penyebutnya sama. Ini kan cuma x min 4. Nah, di sini juga sudah ada x min 4. Maka yang pecahan yang belakang ini kita kalikan saja penyebutnya dengan x plus 4, maka atasnya pembilangnya juga harus kita kalikan dengan x plus 4. Jadi seperti ini. Ya. Adapun pecahan yang depan ini tidak berubah, tetap seperti ini saja. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penyebutnya sudah sama kan? X plus 4 x min 4, x plus 4 x min 4. Nah, kalau bawah dikali x plus 4, maka atas juga dikali x plus 4 gitu kan. Oke, nah nanti tinggal kalau sudah sama ya sudah tinggal dijadikan dalam satu pecahan ya. Dengan penyebutnya ya ini penyebutnya melebur jadi satu. Nah, nanti 16 min 2 kali x ini juga dikali ya. Nanti ini kalau dikali, ini kan dikali jadikan 2x plus 8 ya. 2x plus 8. Cuman di sini min. Awas hati-hati, di sini min. Maka jadi min 2x sama min 8. Nah, gitu ya. Min 2x min 8.
Oke, kemudian yang atas ini ada 16 dikurangi 8. 16 kurangi 8 kan 8. Nah, jadi 8 min 2x per x plus 4, x min 4. Oke. Nah, sudah dalam satu pecahan, maka langkah berikutnya apa? Cari pembuat nolnya dari masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilangnya di situ ada 8 min 2x. Berarti pembuat nolnya x sama dengan 4 kan. Penyebutnya ada x plus 4, ada x min 4. Berarti pembuat nolnya untuk yang x plus 4, pembuat nolnya x sama dengan minus 4. Untuk yang x min 4, pembuat nolnya adalah x sama dengan 4. Oke. Jadi diperoleh di pembuat nolnya 4 min 4 ini 4. Oh, ternyata sama-sama 4 nih, ada yang sama 4. Maka pembuat nolnya sebenarnya cuma 2, yaitu 4 dan minus 4. Ya sudah, kita buat garis bilangannya saja, 4 sama minus 4. Nah, perhatikan di sini. Kenapa di sini buletannya bolong? Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa di sini buletannya bolong? Padahal kan di soal ini ada tandanya ada sama dengannya ya. Nah, ada sama dengannya. Kenapa bolong? Harusnya kan kalau ada sama dengannya buletannya penuh gitu ya. Nah, jawabannya adalah oke, jawabannya ada di konsep dari pecahan adalah penyebut tidak boleh nol. Oke, penyebut tidak boleh nol. Kalau buletannya bolong, misalkan ini 4, ini buletannya bolong, artinya 4-nya nggak ikut. Ya, 4-nya nggak ikut. Tapi kalau 4 ini buletannya penuh, artinya 4-nya ikut. Padahal 4 tidak boleh ikut, x-nya tidak boleh 4, karena kalau x-nya 4 itu untuk yang ini penyebutnya jadi 0 ya, padahal penyebut tidak boleh 0. Sama halnya dengan inilah ya, min 4 ini x-nya tidak boleh min 4, x-nya nggak boleh min 4, karena min 4 kalau masuk sini min 4 tambah 4 jadi 0, penyebut tidak boleh 0. Artinya ini min 4 dan 4-nya dua-duanya lingkarannya bolong gitu ya. Walaupun di soal sebenarnya ada tanda sama dengannya, kurang dari pakai sama dengan, yang harusnya itu lingkarannya penuh gitu ya. Tapi karena 4 dan min 4 ini adalah pembuat nol dari penyebut ya, ingat-ingat pembuat nol dari penyebut itu harus bolong lingkarannya. Ininya ya, apa sih? Ya lingkarannya lah ya, lingkarannya harus bolong. Oke, gitulah ya, intinya gitu kenapa dia bolong. Oke, langkah berikutnya uji masing-masing daerahnya. Misalkan dari yang tengah ini ya, dari min 4 sampai 4 misalkan 0. Kalau x-nya 0, 8 kurangi 2 kali 0 positif, 0 tambah 4 positif, 0 kurangi 4 negatif, plus kali min min. Atasnya tadi apa? Atasnya positif ya. Positif bagi negatif. Oh, berarti sini negatif. Ya, berarti yang tengah ini adalah negatif. Nah, misalkan yang mana lagi? Oh ya udah, misalkan ini diantara ya yang lebih besar dari 4, misalkan 5. 5, 8 kurangi 2 kali 5, 2 kali 5 10, 8 kurangi 10, oh negatif. 5 tambah 4 positif, 5 kurangi 4 juga positif, negatif dibagi positif, negatif ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi nggak mesti selang-seling ya, plus yang tadi yang sebelumnya kan plus min plus lalu selang-seling. Tidak mesti selang-seling. Jadi lebih aman dicoba semua daerahnya. Nah, yang sebelah kiri ini yang kurang dari min 4. Misalkan ada minus 5, masukkan ke sini. Tidak harus tahu hasilnya berapa, yang penting positif atau negatif gitu aja. Kalau x-nya min 5, 8 kurangi 2 kali min 5 kan jelas positif. Min 5 tambah 4 negatif. Min 5 min 4 negatif ya. Negatif kali negatif positif, sehingga atas positif bawah positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Oke, kemudian mana yang mau diarsir, yang plus apa yang min? Kita lihat tanda ini. Ini kan kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 kan negatif, maka yang diarsir yang tandanya negatif. Kayak gini ya. Nah, ini ada dua ini. Di antara min 4 sampai 4 atau yang lebih dari 4 gitu ya. Nah, kenapa nggak jadi satu aja? Jadi ini nyambung ke sini ya jadi satu aja. Nggak bisa karena ini kan 4-nya bolong. 4-nya nggak ikut loh, 4-nya nggak ikut ya. Jadi nggak bisa langsung ini lebih dari minus 4 gitu aja. Ya, lebih dari minus 4 gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena di sini ada 4 yang dia tidak ikut. Kalau cuma lebih dari minus 4 berarti harusnya 4-nya ikut kan. Nah, ini 4-nya nggak ikut. Artinya ya HP-nya ditulisnya ya ada dua, dari min 4 sampai 4 atau lebih dari 4 ya. X-nya dari min 4 sampai 4 atau X-nya lebih dari 4. X-nya elemen real. Oke, kayak kurang lebih seperti itu.
ya. Kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke, ya ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Ya, kalau sudah selesai nanti bisa dikirimkan ke nomor Ustadz ya. Oke, itu dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.